Kalau kita bicara soal elit global, jangan bayangkan sekelompok orang berjubah hitam di ruangan gelap kayak di film-film. Elit global itu memang nyata, yaitu sekumpulan orang paling kaya dan berpengaruh yang mengontrol teknologi, media, dan ekonomi dunia. Tapi seringkali kita terjebak pada teori konspirasi yang berlebihan, seolah-olah mereka itu adalah Tuhan yang bisa mengatur setiap nafas kita. Hati-hati, di luar sana banyak narasi gorengan yang cuma jual ketakutan dan sensasi. Di sini kita butuh kacamata kebenaran supaya tetap waras dan gak mudah parno. Ambisi elit global ini sebenarnya adalah lagu lama yang sudah dimulai sejak Menara Babel. Waktu itu manusia ingin membangun sistem satu dunia yang terpadu supaya mereka bisa merasa hebat tanpa perlu Tuhan. Jadi kalau sekarang ini kita lihat ada upaya menyatukan sistem ekonomi atau kontrol digital yang masif, itu sebenarnya cuma pengulangan sejarah dari kesombongan manusia yang merasa bisa mengatur nasib mereka sendiri, nggak perlu Tuhan. Elit global itu merupakan pola kesombongan Menara Babel. Kejadian pasal 11. Kitab Wahyu pasal 13 memberikan spoiler bahwa akhir zaman akan ditandai sistem dunia yang sangat terpusat, mengendalikan ekonomi hingga politik secara total. Meski infrastruktur kontrol ini makin nyata, kita nggak boleh takut karena 2 Timotius 1 ayat 7 menjanjikan ketenangan. Kedaulatan Tuhan itu tetap di atas segala skenario manusia. Sistem dunia ini fana, tapi kerajaan Allah akan kekal memerintah selamanya. Wahyu 11 ayat 15. Tapi yang sering kita lupakan, kalau ini bukan sekedar urusan politik atau uang, tapi ada dimensi peperangan rohani. Alkitab mengingatkan kalau musuh kita yang sebenarnya bukan darah dan daging, bukan sekedar individu-individu elit tersebut, melainkan kerajaan kegelapan yang bekerja di balik layar. Tapi ingat ya, jangan sampai kita terlalu asyik mengulik teori konspirasi sampai malah kita jadi parno sendiri atau merasa paling tahu tentang rahasia dunia. Tuhan gak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Jadi gini ya guys, elit global bisa jadi punya rencana besar seperti pola Menara Babel di Perjanjian Lama. Tapi Tuhan tetap punya kendali penuh. Mereka boleh saja merancang sistem yang canggih, tapi satu helai rambut kita pun gak akan jatuh tanpa izin Bapa. Jangan kita ini gugup dan gagap. Gugup karena terlalu ketakutan dan gagap karena mengabaikan situasi dunia. Jadilah cerdik seperti ular agar gak gampang dibodohi sistem dunia, tapi tetap tulus seperti merpati dalam menebar kasih Kristus. Fokuslah pada sang terang, maka kegelapan gak akan membuatmu tersesat. Amin.